Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua selalu diberkati. Tuhan selalu menyertai setiap langkah dan jalan hidup kita. Dan kita ada di minggu pertama di bulan September. Doa saya, kita semua ada dalam keadaan baik-baik. Baik saudara yang dikasih Tuhan, sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema disconnect. Saudara, sebentar juga kita akan menerima perjamuan yang kudus. Kiranya saudara bisa siapkan roti untuk sebagai pengganti hosti. Saudara bisa siapkan roti tawar atau biskuit. Sebagai pengganti air anggur, saudara bisa siapkan teh tawar atau sirup. Tapi sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di minggu pertama di bulan September, kembali kami rindu Tuhan untuk diberkati dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng hidup kami. Kami semua butuh firman-Mu Tuhan. Karena itu mampukan hamba Tuhan untuk bisa berkata-kata menyampaikan seluruh isi hati-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, semuanya diberkati. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Mujizat lepas mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah. Apapun masalah pergumulan kami, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan. Kami percaya ini waktunya untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Saat kami memuji Tuhan, kami diberkati. Saat kami mendengar firman Tuhan, kembali mujizat lepas mujizat terjadi.
Roh Kudus bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang disconnect. Dalam bahasa internet, kata disconnect ini artinya pemutusan hubungan dengan saluran komunikasi. Dalam terjemahan lain artinya melepas, mencopot dan memutuskan. Saya kasih contoh. Misalnya para wanita ketika kita sudah habis mandi, keramas, kita ingin mengeringkan rambut. Lalu tiba-tiba kita colok pengering rambut ini. Dan waktu kita nyalakan ternyata tidak nyala. Hair dryer itu tidak nyala. Pengering rambut itu tidak nyala. Karena ternyata tidak ada aliran listriknya. Sehingga tidak berfungsi. Atau waktu kita menggunakan HP kita. Begitu kita pencet tiba-tiba bunyi tulalit karena tidak ada koneksi. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan itu penting. Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan bunyinya seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, perhatikan saudara, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita juga ternyata tidak nempel dengan dia, Allah kita, Alkitab dengan jelas berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Hari ini kita perlu sekali untuk selalu terhubung, nempel, melekat dengan dia, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya. Karena di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sampai hubungan kita terputus. Saluran komunikasi kita dengan dia terputus. Kita lepas. Tidak lagi tersambung dengan Allah kita. Disconnect. Terputus. Yohanes 15 ayat yang ke-7 katakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita terhubung, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, Alkitab katakan mintalah apa saja saudara, apa saja, perhatikan. Mintalah apa saja yang saudara dan saya kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Apa yang kita butuh hari-hari ini? Apa yang saudara perlukan hari-hari ini? Saudara mau mujizat terjadi. Saudara mau yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara mau yang tidak ada menjadi ada. Saudara mau pintu-pintu yang tertutup terbuka buat saudara. Saya mau katakan begini, tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya. Tidak ada yang tidak mungkin buat saudara dan saya. Asalkan tadi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, terhubung dengan dia. Kita connect dengan dia, bukan disconnect. Bukan kita terputus hubungan kita. Bukan akhirnya kita lepas dengan dia. Putus hubungan kita dengan dia. Dia Yesus Kristus Allah kita. Tetapi kita mau selalu melekat, nempel, tinggal di dalam dia. Firman-Nya yang saudara dengar hari ini tinggal di dalam saudara. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Saya mau katakan hari ini mujizat akan terjadi di dalam hidup saudara. Mujizat akan terjadi. Dan siap untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang saudara doakan hari ini, siap untuk saudara peroleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan ada 5 hal yang bisa membuat hubungan kita terputus. Yang membuat akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu jauh.
Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh, maka kita akan semakin mempersempit ruang gerak Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, pelayanan kita. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan ada 5 hal. Apa-apa saja yang bisa membuat kita terputus, hubungan kita terputus dengan Dia. Yang pertama saudara, ini semua dari pengalaman hidup saya. Saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, ketika kita bimbang dan tidak percaya. Kita tahu Tuhan ada, tapi karena semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita, hari ini kita mulai ada dalam kebimbangan dan kita mulai tidak percaya. Kita mulai mengecilkan kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan gak sanggup menolong saudara dan saya. Jadi yang pertama, bimbang dan tidak percaya. Bagaimana saudara kita bisa terhubung dengan Tuhan kalau kita sudah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita dengan tidak percaya, dengan bimbang. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7 dan 8, saya akan bacakan mulai dari ayat 6, dikatakan begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 7 tadi katakan, orang yang demikian, orang yang bimbang, orang yang tidak percaya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, percayalah, Dia Allah yang hidup. Dan hari ini saya mau katakan, Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup buat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dia sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saudara sakit, Dia sanggup sembuhkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan keluarga kita yang mungkin saat ini terisolasi atau yang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi tugas saudara yang berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Percaya mujizat kesembuhan masih ada sampai hari ini. Saudara yang membutuhkan pertolongan pekerjaan, jangan menyerah. Dia sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pintu-pintu yang tertutup Dia akan bukakan buat saudara. Jangan bimbang, tetap percaya, terus melangkah. Yang penting saudara kerjakan bagian saudara, jangan menyerah saudara. Ayo, ini waktunya untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Ini waktunya untuk kita melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan saudara hidup dalam kebimbangan. Karena saudara tidak percaya, saudara membuat Tuhan itu jauh dari hidup saudara. Sekali lagi tadi Alkitab katakan, jangan bimbang. Meminta, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Minta dengan penuh keyakinan. Ini waktunya kita juga banyak berdoa saudara. Dia Bapa yang baik, Dia sangat baik dalam hidup saya. Dia baik untuk saudara. Dia baik untuk kita semua. Dia Allah Bapa yang baik, sungguh baik. Saya punya banyak kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Dan saya juga percaya saudara merasakan hal yang sama. Bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia tidak pernah menutup mata, Dia tidak pernah menutup telinga. Dia dengar semua doa-doa saudara. Dia melihat saudara dan saya. Dan pasti Dia akan perhatikan kita. Dia akan menyertai dan menolong kita. Di saat kita lemah, Dia akan datang dan memberikan kekuatan. Di saat kita tersandung jatuh, Dia akan menopang sehingga kita mampu bangkit. Tapi
Tapi hari ini saudara, tetaplah percaya. Janganlah bimbang. Supaya kita tetap terhubung dengan Dia. Yang kedua saudara, yang kedua yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Dia, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan selalu membawa kita pada kebaikan. Tapi pergaulan yang buruk menjauhkan kita dari kebenaran. Saya kasih contoh yang sederhana. Sekarang lagi banyak komunitas sepeda, tidak salah. Sepedaan itu sehat. Hari-hari ini kita harus juga jangan malas untuk berolahraga. Kita dituntut untuk merubah pola hidup kita. Rajin berolahraga. Tapi yang saya mau ingatkan saudara, jangan sampai kebiasaan baik, rutinitas kita yang baik, menyenangkan hati Tuhan, kita selalu mau di hari Minggu, setiap hari-harinya Tuhan. Tapi di hari Minggu kita selalu mau sungguh-sungguh ya mempersiapkan hari Minggu itu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita belum bisa juga beribadah tatap muka, kita hanya bisa beribadah lewat online. Saya berharap, saya berdoa saudara tetap terhubung. Saudara tetap mengikuti ibadah lewat YouTube, lewat online, streaming dan sebagainya. Jangan sampai akhirnya kita mulai menggeser waktunya Tuhan. Kita mulai mengutamakan komunitas kita. Karena kebanyakan ya ada orang juga yang melakukan sepedaan ya, bersepeda itu di hari Minggu. Akhirnya kita mulai menggeser waktunya Tuhan. Kita lebih mementingkan komunitas sepeda kita. Saya juga kepengen saudara sepedaan, berat badan saya juga sudah naik. Tapi saya cuma mau ingatkan bagi saudara yang punya hobi bersepeda, jangan sampai saudara menggeser waktunya Tuhan. Saudara tetap siapkan waktu yang terbaik di hari Minggu, kita mau terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Mari, jangan sampai juga kita mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Apalagi menggeser waktunya Tuhan hanya untuk kepentingan sesaat, kesenangan sesaat. Jangan salah saudara, bersepeda itu baik, saya juga mau. Tetapi bagi saudara yang saat ini mungkin sekarang ini lagi ramai, lagi menjamur orang-orang bersepeda dan banyak komunitas-komunitas sepeda. Tapi saya cuma mau ingatkan saudara, jangan saudara menggeser waktunya Tuhan yang kita biasa hari Minggu itu kita siapkan waktu untuk Tuhan, tapi kita geser. Kita lebih mementingkan waktu dengan komunitas kita. Tapi saya rindu saudara diberkati hari ini. Dengan apa? Tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena sekarang zaman berubah. Bukan lagi seperti dulu pergaulan buruk itu ya, dengan teman-teman yang pesta pora dan sebagainya. Saya mau katakan hari ini jangan salah untuk memilih teman. Kalau teman itu atau komunitas itu membawa kita justru jauh dari Tuhan, mari kembali ke jalannya Tuhan. Kembali ke jalannya Tuhan. Jadi yang kedua, pergaulan buruk itu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Membuat kita jauh dari kebenaran. Yang ketiga saudara, yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan itu kecewa, kepahitan.
Saudara harus ingat, Tuhan itu lihat hati. Katakan amin. Tuhan melihat hati saudara hari ini. Saudara sedang membuka pintu hati saudara untuk melakukan ibadah saudara. Untuk memuji Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Oh, saya percaya saudara. Ketika saudara lakukan itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu, hati yang mencintai Dia, Bapa yang baik, Allah kita. Saya percaya jeripayamu, ibadahmu pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tetapi saudara, apa yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan? Karena kita tutup pintu hati kita dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Sehingga Raja Damai itu tidak bisa masuk dalam hidup kita untuk juga menolong kita, untuk memberkati hidup kita. Kita tutup pintu hati kita rapat-rapat dengan kekecewaan, kepahitan. Sehingga tidak ada damai. Sedangkan Raja Damai itu mau datang masuk dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Saudara tidak izinkan karena saudara tutup pintu hati saudara dengan apa? Kebencian, kepahitan, amarah. Bagaimana saudara Tuhan bisa menolong kita? Bagaimana Tuhan bisa memberikan damai dan sukacita? Dan akhirnya kita bisa menjalankan hidup kita dengan baik. Karena ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Kita bisa mengambil keputusan yang benar. Karena ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Tapi justru saudara, kita salah langkah. Kita salah dalam mengambil keputusan karena tidak ada damai, hanya ada amarah, kebencian, kekecewaan yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Tuhan minta hari ini bereskan hati kita, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi jangan lupa, di situ Tuhan Yesus juga katakan apa? Jika ada kita yang berdosa terhadap saudara kita, akuilah kesalahan kita. Ampunilah mereka yang menyakiti hati kita. Supaya doa kita sampai kepada Bapa di surga. Supaya doa kita itu akhirnya didengar. Karena tidak ada kebencian, karena tidak ada kekecewaan. Hari ini saya berdoa, kalau ada di antara saudara yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan saat ini masih menyimpan kebencian, kekecewaan, letakkan tangan kananmu, tangan kirimu di dada, dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Saya mau berdoa sebelum kita masuk ke dalam poin yang berikut. Saya mau berdoa. Kalau ada kebencian, ada amarah yang belum terselesaikan, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin keluarga kita, orang di sebelah kita tidak tahu. Tapi hari ini, mari letakkan tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa khusus saat ini untuk setiap hati yang terluka. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Sehingga biarlah pintu berkat saat ini terbuka untuk kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, yang telah mengecewakan kami. Dan kami mau melepas berkat untuk mereka. Dan saat ini hamba berdoa secara khusus Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai dan sukacita yang melimpah. Lewat ibadah hari ini, hati kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi ada kebencian, tapi hanya ada kasih. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perhatikan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Raja Damai mau menolong saudara. Mau memulihkan saudara. Dia ingin menyatakan kuasanya.
kalau kita kecewa, kita punya kepahitan, mujizat tidak terjadi, saudara. Kesembuhan tidak akan terjadi. Karena itu hari ini yang ketiga, apa yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan? Disconnect karena kecewa dan kepahitan. Yang keempat, saudara, apa yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan? Yang keempat adalah kelimpahan. Strange, aneh, tapi saya mau katakan begini. Hati-hati dengan yang namanya kelimpahan. Kelimpahan, berkat itu bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Uang itu bisa mendatangkan kebaikan. Tapi juga bisa mendatangkan kebinasaan, kehancuran. Karena itu penting hari ini saya mau ingatkan saudara. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita punya banyak berkat, biarlah kita mau semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Biarlah kita mau semakin melekat dengan Dia. Hari ini saudara, Tuhan mau memberkati saudara. Tapi jangan sampai saudara lupa siapa yang memberkati saudara. Jangan sampai berkat itu justru membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena saya mau bacakan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Ya, judul dari perikop ini manusia akhir zaman. Ini keadaan manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman itu seperti apa? Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Agama mengajar kita pada kebenaran, agama mengajar kita untuk dekat terus dengan Tuhan. Tetapi karena kita menjadi hamba uang, kita sampai-sampai tidak lagi memperdulikan agama yang mengajar kita kepada kebenaran. Untuk kita terus nempel, dekat, melekat dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara, yang keempat, hati-hati dengan yang namanya kelimpahan. Ini bisa membuat kita disconnect. Saudara ingat istri Lot, menjadi tiang garam kan dia tidak siap untuk meninggalkan harta miliknya. Ingat kepada Dia yang selalu memberkati kita. Dialah sumber berkat. Dialah yang memberkati saudara dan saya dengan melimpah. Ingat ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Dialah sumber berkat. Jadi kalau sudah diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, semakin lengket, nempel dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Saya percaya saudara diberkati. Amin. Tetap terhubung dengan Tuhan. Yang kelima, yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, karena sudut pandang yang salah terhadap diri kita sendiri. Kita suka salah menilai diri kita. Kita lupa siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menghembuskan nafasnya untuk kita. Dia Sang Pencipta. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi saya mau katakan begini, jangan saudara salah menilai diri saudara. Saudara ini orang yang hebat. Saudara ini spesial di mata Tuhan, milik Tuhan, kepunyaannya. Tidak mungkin saudara tidak ditolong. Tidak mungkin saudara dibiarkan. Saudara anak Allah, kepunyaan Allah. Kita ini mempelai wanita. Dialah mempelai pria. Dia sayang sama kita. Dia sangat mencintai kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia rela mati di kayu salib buat saudara dan saya, supaya saudara selamat. Kita nih, saya dan saudara tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kebaikan kita, amal ibadah kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena kita orang-orang yang terbatas, yang mempunyai kekurangan, kelemahan. Tapi Dia yang sempurna mau turun ke dunia, menyelamatkan kita, menyempurnakan kita, menguduskan dan menyucikan kita. Jadi hari ini saudara, jangan salah pandang terhadap diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita terputus dengan Dia. Kita yang semestinya menyatu, Tuhan sudah berikan kuasanya. Bahkan Dia ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam saudara untuk menolong saudara. Tetapi ketika saudara mengecilkan diri saudara, ketika saudara salah memandang diri saudara, saudara sedang memaksa Tuhan keluar dari hidup saudara. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi saudara, seolah-olah Tuhan tidak sanggup membuat mujizat. Dia yang ada di dalam diri kita tidak sanggup membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Lukas 10 ayat 19 katakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jangan lupa saudara, bahwa Dia telah memberikan kita kuasa. You have that power. Saudara punya kuasa itu. Praktekkan, doa, tengking, minta, percaya melangkah. Jangan bimbang. Katakan, saya ini orang yang dikasihi Tuhan, saya ini disayang Tuhan, saya anak Allah, saya ciptaannya, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saya bisa menang, saya bisa berhasil, saya bisa bangkit, saya bisa sembuh, saya bisa pulih. Karena ada Dia, ada Tuhan di dalam diri saya, ada kuasanya, ada the power of Lord Jesus Christ in me. Hari ini saudara, saya mau ingatkan bahwa saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jangan mengecilkan ciptaan Tuhan. Jangan anggap remeh ciptaan Tuhan. Kalau saya mau kesaksian saudara, bicara corona, saya juga banyak menyaksikan. Betul corona ada, saya pernah sakit. Menular ya, tapi saya bisa melihat juga kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang saya dengar kesaksiannya. Ada seorang anak perempuan yang mengurus papanya terpapar COVID-19. Dia yang memberi makan, dia yang mendoakan, dia yang merawat papanya. Dia mengurus papanya, dia yang berikan minum, obat dan sebagainya. Saya mau katakan, anaknya sehat sampai hari ini. Tidak terkena COVID. Karena saya percaya Tuhan lihat papanya sedang sakit dan harus anaknya yang mengurus. Dan hari ini papanya Tuhan sembuhkan, anaknya juga sehat. Waktu saya satu keluarga sakit, ada ponakan saya saudara. Dan saat itu kami satu keluarga, satu rumah sakit. Kebetulan ada ponakan saya dari Bali yang tinggal datang ke Jakarta. Karena sekolahnya masih online. Dan yang membantu kami, yang menolong kami harus pesan makanan dari luar. Yang menolong kami, yang membantu kami adalah ponakan kami ini. Dan saya mau katakan buat saudara, sampai hari ini, puji Tuhan, ponakan saya gak sakit. Sehat luar biasa. Kami satu keluarga sakit, dia sehat. Tuhan jaga dia. Karena Tuhan mau
supaya dia bisa menolong kami, membantu kami. Karena kami semua sedang terpapar COVID-19. Jangan pernah anggap kecil kuasa Tuhan. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-12 katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, aku berkata kepadamu, akunya besar. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ingat, ini waktunya juga untuk kita, saudara, melayani Tuhan. Gunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk melayani sesama, untuk mendoakan mungkin mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang saat ini sedang sedih, yang punya masalah, saudara doakan. Doakan dalam nama Yesus. Sehingga waktu mujizat terjadi, mereka tahu siapa yang menolong mereka. Yesus Kristus namanya. Hari ini saudara, saya mau bilang, ayo. Jangan pernah saudara merasa kecil, saudara merasa tidak mampu, saudara orang biasa. Saya mau katakan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia berikan kuasanya kepada kita. Percaya, melangkah, minta, mujizat pasti terjadi. Tuhan sayang saudara. Tuhan selalu mau memberkati saudara. Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya. Ada 5 hal yang bisa membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, karena kita bimbang dan tidak percaya. Yang kedua, karena pergaulan yang buruk. Yang ketiga, kecewa, kepahitan. Yang keempat, hati-hati dengan kelimpahan. Itu bisa membuat kita kalau tidak hati-hati terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kelima, sudut pandang yang salah terhadap diri sendiri. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Supaya firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Sekali lagi saya akan bacakan buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Karena kami tahu seperti firman Tuhan katakan, sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Engkau, apapun yang kami minta, apapun yang kami kehendaki, kami pasti akan menerimanya. Kami mau hidup dalam kemenangan. Kami mau mujizat lepas mujizat terjadi. Kami mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kuasa yang Tuhan titipkan taruh di dalam hidup kami. Sehingga waktu kami melayani Tuhan juga, melayani sesama kami, mereka boleh melihat kuasa Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan yang besar ada dalam hidup kami. Sehingga biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus nempel, lengket. Kami mau terus Tuhan terhubung dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tiba saat untuk kami menerima perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa waktu kami makan roti. Ada kuasa waktu kami minum anggur. Kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang memerdekakan kami, yang menyelamatkan kami, yang membawa kami naik bukannya turun dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat pujian saudara. Sebelum kita menerima roti, saudara bisa siapkan sekali lagi roti dan air anggur. Untuk kita sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sama-sama katakan. Haleluya.
Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi katakan, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. Sekali lagi katakan, you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk menerima perjamuan yang kudus, karena kami percaya ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang menyelamatkan kami, kuasa yang menolong kami untuk tetap mengalami kemenangan lepas kemenangan. Karena itu Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mari buka, siapkan roti. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia.
Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Oh, haleluya. 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 Sekali lagi mari sama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya. 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 Bapak terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah menyadarkan kami, yang membuat kami terus terhubung dengan Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan yang kudus. Kami percaya waktu kami menerima roti dan minum air anggur, kembali mujizat lepas mujizat terjadi di dalam hidup kami. Ibadah hari ini membawa kemenangan. Ibadah hari ini membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami semua ditolong Tuhan. Kami semua dipulihkan Tuhan. Kami disembuhkan. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Ada jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan kami. Karena kami percaya ini waktunya Tuhan. Ini waktunya kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Betapa besar cinta kasih-Mu. Betapa hebatnya Tuhan Kau dalam hidup kami. Terima kasih. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semua kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah menyaksikan tayangan ini, YouTube ini. Berkati terus gereja kami GBI Rem. Berkati rekan-rekan yang melayani, semua yang melayani di GBI Rem. Berkati seluruh jemaat GBI Rem baik di Hotel Ciputra maupun di Dan Mogot. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga menyerahkan bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kau sungguh baik, amat baik. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri sebelum kita menerima doa berkat. Kembali saya mau ingatkan saudara, kita masih melakukan ibadah online. Kita belum melakukan ibadah tatap muka. Tetap terhubung dengan IG GBRM Ciputra dan YouTube GBRM Ciputra.
Dan doa saya seluruh jemaat GBI Rem, semua kita yang terhisap dalam pelayanan GBI Rem, tetap diberkati Tuhan. Baik, kita akan akhiri. Sebelumnya mari, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Dan katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Karena semua berkat yang kita terima, yang saya terima, semua datangnya dari atas, dari Tuhan untuk saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu, bahkan studimu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik, bukan yang turun, menjadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi saudara, tetap terhubung dengan IG GBI Rem Ciputra dan YouTube. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.